kita di hari Jumat ini. Kita masuk di segmen Bincang Budaya ya. Dan tema untuk hari ini melestarikan dan mengembangkan budaya pantun. Dan sudah hadir dua narasumber kami yang selalu setia, salah satunya menemani kita setiap Jumat sorenya. Ada Bang Oman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Alhamdulillah hari ini lebih baik dari kemarin. Amin. Gak kebanjiran ya Bang ya? Sedikit di depan aja. Oh di depan aja ya? Iya, okay. Di depan di jalan. Tapi mau kemana-mana juga nggak masalah ya? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditemani Bang Ridwan Fauzi, pendidik dan penulis pantun. Assalamualaikum Bang. Halo, assalamualaikum. Apa kabar ya Bang? Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya. Kita di pekan ini bahas pantun ya. Biasanya ada sesuatu yang diucapkan atau diberikan pantun-pantun ya. Iya. Nang Ulfi juga harus pantun buka pertama tuh. Aduh. Belum nyiapin ini Bang. Serampang serimping kue rangi. Gitu. Cakep. Selamat datang Bang Ridwan Fauzi. Tapi kayaknya kalau ada pantun kayaknya menambah semangat kita ya. Gitu ya. Bener ya Bang ya? Dan ini ahlinya aja. Bisa jadi. Agak seru juga kalau dia kagak pantun di awal. Bener. Gimana Bang pantun khususnya di Bekasi ya, yang istilahnya harus dilestarikan. Biasanya kalau pantun kita terkenal Kong Guntur ya, salah satunya ya. Tentu juga banyak tokoh-tokoh yang melahirkan pantun-pantun ya Bang ya. Silakan. Iya. Jadi gini, kenapa kita datangkan malam ini orang-orang yang paham tentang perpantunan gitu kan? Tadi disebut Kong Guntur El Mogas, beliau memang peraih rekor muri untuk puisi pantun. Nah, Bang Ridwan Fauzi ini dia menulis pantun mungkin tidak bait-baitnya puitis gitu kan, normanya pantun yang AA, BAB, gitu ABAB kan? ya. Ada aturannya kan. Malam ini sengaja kenapa sih kita munculkan tema tentang pantun? Ternyata memang pantun itu menjadi warisan budaya yang sudah diakui di UNESCO ya, dunia gitu kan. Mudah-mudahan yang diakui itu adalah pantunnya kita. Alhamdulillah. Ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, ada Filipina, Thailand. Melayu-melayu ya. Nah, jangan sampai nanti kita ketinggalan lagi. Cukuplah yang lain-lain gitu kan. Iya, tapi pantun kenapa kita hadirkan Bang Ridwan Fauzi? Beliau juga selain rajin nulis pantun, tadi kan pendidik. Ya. Keseharian beliau adalah kepala sekolah di di sekolah dasar ya. Pak Ridwan ya. Nanti selebihnya biarlah beliau, sebelum kita nanti dialog bahwa pantun itu bagaimana, melestarikan seperti apa, mengembangkan seperti apa. Kayaknya kita dengerin dulu pantun dia, kemudian jelasin gitu loh. Maksudnya apa gitu. Kayak pendidik, pengajar di sekolah, berarti kalau sebelum mengajar pantun dulu ya pada anak-anak ya? Ya, bisa jadi supaya anak-anak semangat. Silakan Bang. Oke. Sebelumnya saya kasih pantun awal dulu nih biar lebih menarik ya. Paling enak minum air kelapa. Harus ngomong cakep gak sih kalau boleh. Harus ya. Boto. Ya. Paling enak minum air kelapa. Cakep. Apalagi kelapanya kelapa muda. Sungguh pada hari ini saya berbahagia di Radio Dakta diajak bincang-bincang budaya. Cakep. Dia spontan biasanya yang ini. Beliau memang orang yang melihat kemudian langsung menulis pantun gitu. Beberapa kegiatan saya notulennya berisinya pantun gitu loh. Ini satu lagi Bang Man, satu lagi nih. Lanjut. Ini kan baru kesini. Saya belum ke pemirsa dulu nih. Rekan Dakta namanya. Kayaknya nggak menarik kalau harus disapa ya. Jadi ke warung beli soun di oseng-oseng si Empok Yuyun. Aduh, mantap. Halo pemirsa Dakta, Assalamualaikum Sampurasun. Saya R. Fauzi yang katanya demen mantu. Cakep. Monten, Kong Guntur juga monten ini. Iya. Ntar dia kalau itu ikut gabung gitu. Iya, boleh. Ini nih Bang Ridwan ini. Siap. Ternyata memang budaya pantun ini bahkan sudah dulu nasional itu diperkenalkan sama
Menkominfo ya. Yeah. Tiap acara selalu ada pantun. Yeah. Turun juga bahkan sekarang presiden pun berpantun kan ke gubernur, wali kota, bupati. Menurut Bang Ridwan nih, ini apa ya sesuatu yang luar biasa atau bagaimana nih? Ya, Bang Oman dan saya manggilnya apa nih? Neng Ulfi. Neng Ulfi serta pemirsa Dakta yang berbahagia. Ketika ada orang berbicara pantun dan ketika bincang pada malam ini berbicara pantun, satu kata yang ada dalam hati saya adalah bahagia plus bangga. Kenapa? Dulu orang mantun itu terkesan norak. Sekarang bisa kita bayangkan siapa pejabat di negeri ini yang ketika berpidato tidak berpantun. Ditandain ini siapa ya? Ya, dan pasti selalu umumnya pakai pantun, dan ini menjadi sesuatu yang sangat membanggakan bagi kita terutama pantun itu kan lebih banyak untuk di Jawa Barat ini di kita pinggiran ya, Betawi dan kita Bekasi yang merupakan bagian, dan pantun itu adalah macam kayak makanan sehari-hari gitu ya. Dan ketika pantun berkembang seperti ini, Bang Oman, saya cuman indahnya hidup ini. Bangga ya. Bangga karena apa? Saya dulu ketika jadi ketika saya punya atasan, saya komplainnya pakai pantun. Terus saya suka bercerita, Bang Oman, saya disuruh notulen, saya nggak bisa. Notulen saya pakai pantun. Sampai detik ini. Jadi ketika atasan saya nanya, Bang, mana notulennya? Sorry, saya oh ya, bacain deh kalau gitu. Salah satunya Bang Oman ya yang nular kalau saya diajak. Bang, notulen, Bang. Jadi notulen yang ada di kepala saya adalah bait-bait pantun. Dan ini sekali lagi saya senang banget kalau ada pejabat-pejabat yang diceritakan berpantun. Jadi apakah jadi keharusan ya Bang ya, ketika yang satu pejabat pantun, yang pejabat satu, ketika yang lainnya tampil ya, misalkan kayaknya kalau nggak pantun saya malu sama mereka gitu, atau bagaimana, ada rasa gimana gitu Bang ya? Saya melihatnya gini Kak, bukan sebuah keharusan, ibarat sebuah sayur, ternyata pantun itu kayak garamnya gitu loh. Jadi penyedap perasa. Jadi kalau mereka berpidato, kalau nggak ada pantun, mereka sendiri yang merasa kok kayaknya kurang komplit ya pidatoku. Tapi nggak pantun juga nggak apa-apa ya sebenarnya. Nggak masalah, tapi mereka merasa ada sesuatu yang ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang hambar ya. Sebab ketika dia berpantun, dia bisa kan komplain bahasa tapi dengan pantun orang tertawa. Tetapi ntar di rumah mikir, apa maksudnya? Nah, itu yang menarik dari pantun-pantun yang sekarang bahkan ya pejabat-pejabat kita berpantun ya. Menurut saya itu keren banget. Ya, betul. Jadi memang yang sudah dilakukan, dirintis para orang-orang yang peduli praktisi pantun ini, Neng Ulfi. Dulu Kong Guntur ya kan. Kemudian juga Bang Ridwan Fauji, ada lagi rekan kita tuh yang pendidik juga yang di utara itu. Terus ada juga Bang Ilok di daerah Bang Ilok. Jadi sekarang banyak di situ. Mereka luar biasa. Dan kita bukan saingan. Dan mereka saling support. Kolaborasi ya. Malah melengkapi. Berguru kayaknya ya. Iya, saling belajar. Iya, benar. Karena inilah upaya. Sebetulnya kan ini upaya dari teman-teman para penggiat pantun ini untuk bagaimana bisa masuk nanti menjadi mulok ya, muatan lokal. Karena memang kan sampai hari ini belum ada ya muatan lokal yang secara khusus bisa bentuknya belajar pantun ada, tapi sifatnya sangat umum. Iya, dia masuk memang di dalam bahasa Indonesia ya. Ada. Spesifiknya terutama di Bekasi ini belum. Bang Ridwan, ini ada hal yang menarik. Tadi saya lihat di medsosnya itu ada akademisi yang datang ke sekolahnya dipaksa untuk berpantun karena pasportnya untuk bisa masuk sekolah ke ruangan harus berpantun. Gimana ceritanya? Ya, Bang Oman, Kak, ada satu yang menarik. Ada niat saya ingin bagaimana pantun ini bisa dimiliki oleh setiap kalangan gitu ya. Dan karena saya kebetulan di sekolah, apa yang harus saya lakukan supaya pantun ini bisa ngena ke semua.
kebetulan saya di sekolah, kebetulan saya ada punya ruangan, saya di salah satu sudut di ruangan saya itu saya bikin kayak stand banner gitu, saya tulis pohon pantun. Jadi ada kayak pohon literasi gitu. Nah, jadi saya selalu di meja saya itu ada kertas, potongan kertas kecil yang bisa ditempel. Jadi setiap tamu saya, ketika datang siapapun itu, apapun jabatannya, saya pancing bagaimana dia bisa berpantun. Jadi baik itu dia berkesan tentang sekolah, tentang perjalanannya dia menuju sekolah, dan pantun itu saya minta ditulis. Oh, di kertas itu. Jadi saya tidak melihat pontonnya mau bagus mau enggak, nomor sekian. Mau nyambung mau enggak? Mau nyambung mau enggak, dia berpantun. Kemudian ketika dia nggak bisa dia bertanya, "Bang, ini gimana ya caranya ya?" Nah, di situ kan ada sebuah kita nggak menggurui, tapi karena dia minta itu cepet banget Bang Oman dapatnya. Karena dia minta. Caranya gimana? Tapi ada juga yang spontan langsung bikin. Lalu selalu saya tempel. Jadi dia bacakan pantun dadakan itu dia tempel. Nah, yang menariknya itu setiap tahun tempelan-tempelan itu saya copot, Kak. Saya bukukan. Lumayan saya bikin buku gratis dari tamu-tamu saya yang nggak perlu mikir lagi ya. Nggak perlu mikir. Jadi saya tulis, saya nyuri dari Kong Guntur. Situn Ari-Ari saya namakan. Situn Ari-Ari apa ya? Situn puisi dan pantun sehari-hari. Jadi tamu saya dari wartawan kalau datang ke tempat saya passwordnya pantun. Kalau dia bikin pantun saya bikinin kopi. Benar, serius. Kalau nggak dia bisa bikin pantun, maaf Bang, saya nggak bikinin kopi ya. Situ nggak ngasih hadiah sama saya. Iya, harus ada timbal balik. Iya. Itulah. Dan makanya teman-teman wartawan pun senang datang saya. Jadi kita ngobrol, bercanda. Akhirnya makanya saya bilang sama Bang Oman, saya orang yang tidak pernah antipati dengan wartawan, malah dia bawa berita saya keluar. Iya. Sebagian maaf izin, orang-orang di sekolah itu kepala sekolah sama takut kalau ada wartawan. Benar. Langsung tutup pintu bilang nggak ada ya. Saya Bang, Abang, ada Bang. Passwordnya dulu Bang. Iya, pantun. Bikin pantun. Seperti tadi ya, akademisi. Anda temanya mau datang ke saya dalam Bang, mau bertanya tentang bagaimana bos digunakan, ente bikin pantun dulu tentang bos. Biaya operasional sekolah. Kalau izin mohon maaf saya kasarnya, kalau abang nggak bikin pantun udah keluar dulu aja. Besok lagi kesini lagi. Saya nggak tetap nggak saya tutup pintunya. Iya. Tapi passwordnya pantun. Jadi mereka pun nggak merasa diusir oleh saya gitu. Mungkin dia keluar dulu, buat dulu, balik lagi ya. Dan itu saya kumpulin malah pantun-pantun dari rekan media. Saya bikinin satu buku. Iya, luar biasa. Tadi menarik itu yang dari kampus itu. Nah, tadi dokter ya, gimana ceritanya? Ada kebetulan rekannya Bang Hoir sama Bang Andi Sopandi. Kebetulan dia punya mahasiswa magang di saya. Iya. Mahasiswanya cerita, "Bu, kalau nanti perpisahan saya udah selesai, Ibu datang apa?" Katanya. "Kenapa?" "Ketemu sama kepala sekolahnya, Bu." Dia bingung, "Kenapa saya harus ketemu kepala sekolahnya?" gitu kan. "Pokoknya Ibu datang aja." Nah, tadi datang. Bikin janji, bahkan mohon maaf janji yang dia tentukan saya nggak sempat. Kebetulan saya ada izin, maaf sekali keluar saya suka ngamen Bang. Saya ngamen mantun. Karena ngamen duitnya enak Pak daripada sekolah ya. Jangan nanti saya kalau duit di sekolah saya ada tim. Saya duit yang saya pegang duit ngamen aja. Kebetulan saya ngamen, saya bilang ketemu tadi. Dia pegang. Ketika saya sampai, "Assalamualaikum ya Pak." Saya pantunin dulu kan, saya pancing. Ketika saya pancing, terus dia, "Ibu, kalau mau lanjut ngobrol sama saya izin pantun dulu ya." "Pantun Pak." Dokter beliau saya kerjain. Ya nggak apa, kan memang itu udah menjadi sebuah tradisi ya. Ini kalau di dalam catatan. Ada videonya ya, tadi saya masukin ke medsos ini. Kayaknya baru tadi karena Bang Oman ngomong saya jadi malu. Maksudnya gini, ini kan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bang Ridwan itu untuk bagaimana menjaga, mengembangkan pantun kan. Dan langkah ini kan ternyata direspon bagus oleh berbagai kalangan kan. Nah, ini tinggal bagaimana misalnya inovasi ya kalau bahasanya Bang Ridwan ini terus menyebar, bukan cuma dilakukan oleh Bang Ridwan tapi juga yang lain, teman-teman seniman budayawan yang berbudi pantun kan. Untuk bagaimana menyebarkan, mengembangkan tradisi ini gitu loh. Bekasi memang
tidak Melayu murni yang setiap saat berpantun gitu kan. Tapi ternyata kan sekarang sudah mulai, ya kan, ditanamkan. Karena kalau melalui pantun tadi mau mengkritisi orang, mau istilahnya menyampaikan pasti yang dikritik tertawa dulu. Nah itu dia. Jadi tidak ada, nggak pernah ada yang marah kan gitu. Dilakukan Bang Ridwan Fauzi dan juga Engkong lah misalnya kan. Engkong kalau udah sewot-sewot sama orang dia berpantun aja kan. Ketawa-ketawa malah gitu. Seperti itu, Neng Ulfi. Nah salah satunya ini nih. Ini tadi ini Bu Dr. Fani dari salah satu di Unisma ya. Terus yang saya bilang pohon pantun ini. Jadi itu kalau udah penuh nanti diganti lagi atau ditarik? Saya per tahun saya cabut. Jadi buku itu. Itu saya jadikan buku. Ntar saya kelompokkan ini apa dari rekan media, apa dari tamu dinas, apa jadi udah saya dapat beberapa buku itu di situ. Saya ntar tinggal kembangkan. Lumayan kan setahun bisa 2-3 buku. Nggak perlu mikir lagi buat buku ya. Jadi saya di situ jadi macam pantun kehormatan saya anggap ya dari tamu-tamu kita. Dan selalu saya tulis nama orang sumber-sumber yang membuat pantunnya itu. Ya itu artinya selalu kita tulis kan sama orang yang datang dan yang penghormatan membuat pantun juga senang kan. Gitu loh. Nah ini maksud ini inovasi kali ya atau apa namanya disebut? Ini kan salah satu upaya untuk mengembangkan, melestarikan pantun kan. Tradisi ini memang harus dijaga kan. Nanti besok lusa Neng Ulfi juga begitu kali, tiap buka pagi-pagi ya kan. Rekan dakta dia berpantun ya kan. Ayam bekokok gitu kan. Nasi jangan uduk, ayam mulu ya kan? Setiap pagi. Ya kan? Ayam bekokok pagi hari ya kan. Panggilannya siapa teh? Ulfi. Neng Ulfi. Ulfi. Ya kan ayam bekokok pagi hari, nasi uduk di tengah hari gitu kan. Ngapain gitu. Rekan dakta udah sarapan belum? Kayak gini. Paling enak nonton di depan TV. Di depan TV kita dikopiin. Nonton TV bareng Neng Ulfi. Dunia kayak diimpiin. Luar biasa. Ya, lanjut. Baik, Bang. Tapi kalau untuk mendapatkan ide pantun tuh bagaimana? Tadi abang kan kayak dadakan ya, orang datang suruh buat gimana ya. Nah itu bagaimana Bang? Kalau tamu saya selalu cek dia siapa dulu gitu kan. Jadi supaya dia bikin pantun sesuai dengan dunianya. Jadi segala sesuatu kalau kita buat sesuai memang dunia kita itu akan mudah mencari sumber-sumbernya gitu ya. Jadi misalnya dia dari dinas pendidikan, pasti dia kayak kemarin ada Pak Kabid baru, masih muda gitu ya Pak Kabid, datang ke sekolah ngecek lapangan karena habis dicor gitu ya. Saya suruh mantun dulu dia tapi malah nggak seperti orang dikerjain gitu, malah ini saya baru loh Bang datang ke sekolah. Biasanya saya yang selalu banyak nanya gini, ini malah saya disuruh mantun gitu. Direkam lagi gitu. Terus saya izin sama beliau, Bang saya masukin ke medsos saya ya. Dia malah senang. Padahal pantunnya cuma 2 baris kadang-kadang. Kan pantun itu 4 baris ya, 2 sambiran 2 isi. Tapi buat saya why not? Orang sesuatu yang baru bikin 2 baris aja. Nah ini sebutannya apa nih ya? Kalau di puisi itu saya sering bikin 1-2 baris namanya haiku. Jadi puisi yang di Jepang itu ya. Di Jepang ya. Nah kalau pantun mungkin haiku. Karena 1 baris itu kan. Buat yang baru kan pantun 2 baris aja kayak yang udah video lumayan ya. Masak air biar mateng. Lu ganteng. Itu kan cuma 2 baris ya. Iya. Tapi itu booming, biarkan saja itu berkembang kalau buat saya. Penyempurnaannya nanti sambil berjalan gitu ya syaratnya. Karena memang ada inovasi, maksudnya gini ya, ada perubahan mengikuti perkembangan zaman kan. Karena kalau kita cuman terpaku sama A gitu, kasihan yang O ya kan, yang Jen gitu kan. Jadi maksudnya kenapa 1 baris pun gitu. Cuma nanti sebutannya mungkin pantun apa. Kalau yang tadi saya bilang puisi itu ada puisi pendek namanya haiku. Ya kan. Nah, kalau pantun pendek namanya apa kan gitu kan. Karena ada puisi pantun, situn kongguntur ya kan. Ada ini pantunnya Bang Ridwan Fauzi. Pantun inovasi. Orang dipaksa untuk bikin pantun, passwordnya begitu, tapi orang senang, gitu, tidak tersiksa gitu.
yang tadinya bikin pantun satu, pulang juga mungkin bikin lagi nih gitu kan. Bang Nisa bikin lagi. Pernah nih. saya kedatangan juga salah satu anggota dewan ya. Dia Samuel Sitompul dari mana? Dia punya dapur. Survei ke tempat saya. Abang ngapain di sini? Oh, saya mau survei, saya punya dapur. Oke Bang, sini ke ruangan saya dulu gitu ya. Kenapa? Kan kapan seorang Ridwan Fauzi yang guru mau ngerjain anggota dewan kalau nggak kesempatan ya. Akhirnya kenapa? Ada Bang, ke ruangan saya Bang, sini bikin pantun Bang. Pantun Medan lah, nggak apa-apa saya bilang gitu ya. Oh iya, saya nulis dulu ya. Tapi dia seneng gitu ya, karena karyanya itu padahal cuma 2 baris. Saya tempel, Abang ini tulis nama Abang di situ. Anak-anak saya kan baca. Oh, wajib baca mereka. Ya, anak-anak saya kan anak-anak saya suka keluar masuk ruangan saya. Ruangan saya sangat open buat anak-anak. Gitu. Kadang anak salam, Pak itu apa Pak? Gitu kan banyak tempel-tempelan warna-warni. Dia kan otomatis ngebaca di situ. Pantun tamu-tamu saya gitu. Kalau misalnya, kalau ini kan rutin ya, tamunya datang, passwordnya pantun. Ada wajib juga nih mungkin ya. Ke depan wajib baca anak-anak itu ya kan di hari apa untuk baca pantun karya-karya tamunya. Betul. Di saya udah ada. Atau anak-anak buat satu pantun kan ratusan anak jadi itu. Saya yang sudah berjalan di saya kebetulan di salah satu sekolah di Bekasi Timur ya. Khusus kelas 6 wajib setor pantun ke saya. 5 pantun. Setiap hari? Enggak. Untuk akhir tahun. Jadi mereka punya karya pantun. Mau kelulusan ya? Mau lulusan. Ntar buku itu kita perbanyak. Mereka bawa masing-masing. Dengan Anda mau cetak ya silakan cetak. Ini naskahnya cetak sendiri. Dia mau kreasi. Tapi saya secara pribadi bikin biasanya 10 buku. Karena itu harus saya simpen gitu kan buat dokumen. Jadi setiap tahun ajaran kelulusan anak-anak memberikan ke saya gitu. Pak ini loh pantun, itu saya taruh di perpustakaan. Jadi kelas 6. Nah untuk guru Bang Oman agak unik di saya makanya. Untuk guru setiap rapat, saya rapat setiap bulan kita rapat dinas. Rapat dinas itu kalau yang mau bertanya harus diawali pantun. Itu mungkin agak anehnya saya. Nah pantun itu ada teman yang membukukan. Tapi kayak merasa beban gak sih mereka? Awalnya iya. Tapi sekarang udah jalan kok gitu ya. Jadi setiap rapat selalu diawali pantun. Bergilir ya, Pak enggak? Pokoknya guru saya ada 31 ya. Berarti setiap rapat saya punya 31 pantun. Bisa dibayangkan sama Bu Urbi. Kalau sebulan saya punya 31 pantun. Setahun udah berapa, Pak? Itu udah jadi 1 buku. Jadi saya ada buku khusus guru. Dalam 1 tahun berjalan ada buku anak-anak tapi baru kelas 6. Orang tua murid gimana? Orang tua belum. Oh belum. Enggak maksudnya responnya ketika tahu anaknya buat pantun gitu. Itu bisa terlihat seneng ya. Kan dia di buku pantun itu kan pantun 2025-2026 misalnya. Angkatan ini gitu. Angkatan sekian. Jadi kayak buku kalau di SMA kayak buku apa ya, Bang? Itu ada foto anaknya. Album kenangan ada foto anak, ada karya pantunnya, ada nama. Siapa yang tidak bangga orang itu? Iya. Biasanya kan kalau itu kan album kenangan, nama, biodata, cita-cita. Itulah yang membedakan di kami. Iya. Jadi itu mungkin inovasi ya Bang. Jadi ini makanya ada foto anak, ada pantunnya. Jadi kehadiran Bang Ridwan Fauzi malam ini juga membuka pemahaman kita kan. Kalau bikin terobosan seperti ini, ternyata pantun bisa dilestarikan, dikembangkan gitu kan. Tapi memang perlu juga ajak ngobrol teman-teman yang lain gitu loh Bang Ridwan, supaya ini menyebar gitu loh. Kalau ini menjadi tradisi yang bagus, yang baik, orang marah juga kayaknya lewat pantun gitu kan. Ini marah Pak apa? Oke, kalau main ke lingkungan dinas pendidikan di Bekasi Timur khususnya, kalau ada rapat-rapat Bang, itu MC-nya Bekasi Timur ketika MC tidak pernah terlepas dari pantun, terutama KKG, kelompok kerja guru, baik tingkat gugus itu paling ada 10-20 sekolah, baik tingkat kecamatan. Kapan-kapan hadir data mengikuti rapat-rapat KKG gitu, MC-nya pasti berpantun, itu udah pasti.
Itu padahal nggak saya minta kan. Suruhannya Bang Ridwan atau enggak nih? Hah? Bukan suruhannya Bang Ridwan. Nggak ada yang minta. Bahkan saya kan selalu mohon maaf, saya kadang-kadang dulu mungkin Bang, kalau ada acara di mana, saya tuh orangnya sok kepedean. Bang, selipin dong saya mantun. Saya selalu gitu dulunya. Jadi di setiap acara nggak ada di rundown, saya mantun dong. Untuk memperkenalkan pantun ya. Untuk gitu. Memperkenalkan pantun, bodoh amat saya dibilang orang apa. Untuk nyelingin. Sekarang ternyata Bang Oman, saya nggak perlu, saya mantun dong di acara saya udah nggak perlu. Karena ternyata dari mereka udah banyak pantun, terutama MC-MC-nya. Misalnya dia mempersilahkan itu loh, udah. Misalnya Bang Oman yang berbicara nih. Misalnya Bang Oman pembicaranya. Mau pidato. Dipersilahkan, salah satu contohnya gini. Ada bocah main di taman memetik bunga. Kepada yang terhormat wahai Abang Oman, tempat untuk Anda sudah tersedia. Saya harus jawab pantunnya tuh ya. Iya, itu untuk mempersilahkan, memberikan sambutan kan. Kan Bang Oman naik, nanti si mau nggak mau, suka tidak suka dia mikir. Harus berbalas ya. Gampang sih, serampang serimping. Terima kasih. Artinya itu kan mau tidak mau ini Mbak, merangsang. Iya. Nggak nyambung nggak? Kalau nggak nyambung bodo amat ya istilahnya. Lo dipanggil pakai mantun, lo jual gue beli kan. Iya, benar. Itulah Melayu itu kan begitu kan. Kita kan Betawi, Melayu Bekasi ya, Melayu Betawi Bekasi gitu kan. Seperti itu ada sambut ya, saling saut menyaut gitu ya. Keren. Iya, jadi memicu kita untuk membuat pantun ya, dadakan. Tapi memang perjuangan untuk bisa seperti sekarang ini cukup panjang gitu loh, Bang Ridwan tadi. Ya omongin, lu sok tampil apa dulu gitu. Tapi sekarang, makanya saya bilang ke Bang Man, saya bahagia banget, saya bangga banget. Kenapa? Tingkat pejabat, tingkat apapun gitu ya, itu pantun itu udah sesuatu yang apa namanya ya, keharusan. Iya betul. Baik, jadi itu di tingkat SD ya. SD sudah memulai untuk kelas 6 ya. SD kelas 6. Kemudian kalau ada acara-acara pentas untuk di sekolah saya ya. Tapi mereka sebelumnya udah pernah ada pelajaran tentang pantun kan? Mungkin mereka melihat ya. Saya kan kalau sambutan setiap hari Senin upacara pasti saya berpantun. Pasti mereka teriak, "Cakep." Saya belum ngomong udah cakep. Cakep. Belum, Bapak belum pantun gitu. Nah, kalau pantun tuh biasanya kita ngomong cakep, apakah memang seperti itu atau bagaimana ini? Enggak, dulu sih enggak ada ya? Cuman kan sekarang ini ya kita di perkembangan kan, jadi direspon untuk apa ya? Memberikan apresiasi kan gitu kan. Apresiasi dari penonton ya. Dan itu spontan ya Bang. Spontan. Enggak ada yang besok lusa mungkin bilang tadi boto gitu kan. Mantap. Iya. Pasti cakep gitu ya. Saya juga entah kenapa sejarah dia menjawab itu gimana, tapi kita melihatnya itu bentuk, kata Bang, bentuk apresiasi dari kita tuh seorang yang membaca pantun di depan. Kalau orang udah ada teriak di bawah, itu mendidih ini. Darah ini keluar semakin menggebu-gebu gitu. Jadi gak ngantuk ya. Kalau di lagu itu ada namanya pay off. Jadi nilai jualnya di situ kan. Pantun ketika orang bilang cakep, wah itu udah dapat poin yang luar biasa gitu kan. Iya, benar. Kalau kata Kong Guntur mah, kita udah diponten tuh sama penonton gitu. Iya, benar. Benar. Tapi pantun itu nyambung gak nyambung ngomong cakep gitu ya. Tapi ada juga kalau nggak nyambung teriak, nggak nyambung gitu. Iya. Ada juga. Tapi itu kan menjadi hiburan juga ya. Jadi tidak ada yang apa ya di dalam dunia pantun itu semuanya jadi indah gitu. Salah aja jadi indah. Pakemnya kayak udah di luar pakem ya. Kalau yang saya lakukan kayaknya kadang-kadang keluar dari. Makanya Kong Guntur suka monten, lu baru 60 ah. Tapi itulah yang menantang kita gitu. Iya. Yang artinya gini, memang sesuai dengan perkembangan zaman kan. Kadang kita terpaku sama aturan yang dulu gitu kan. Bahwa memang ada dasar, ada fondasi, ada rumus yang harus diikuti benar. Tapi kan belakangan ternyata berubah. Ya kan? Jangan-jangan melalui EA gitu kan, ketika bikinin pantun dong, pantun yang nyeleneh,
nggak pernah kita bayangin itu kayak apa kan. Sekarang kan seperti itu teknologi kan. Kita kan harus mengikuti perkembangan tapi tidak boleh kehilangan ruhnya. Pantun dibuat itu kan tadi untuk menyampaikan pesan, nasihat, petua. Zaman dulu tuh hal-hal yang sifatnya kebijaksanaan. Terus sekarang bahkan untuk mengkritik aja lewat pantun yang tadi orang yang dikritik bukan marah tapi dia tertawa gitu, tapi mikir gitu kan. Pikirnya dia di rumah atau dia di kendaraan. Bener nggak sih ini ya? maksudnya apa ya? Oh, gue dikritik kurang lebih seperti gitu. Dan itulah yang menurut saya itu akan mengena. Karena kan yang berbicara hati mereka yang kita sentuh gitu. Saya bahasanya nggak suka kritik, Bang. Saya lebih suka menyentuh mereka gitu, tapi dengan pantun. Ya, beda kalau udah budayawan, sastrawan, penyair ya kan, pemantun tadi tidak mau dibilang kritik. Dia menyentuh gitu kan. Bahkan marah aja dia tidak bilang marah, hanya mengungkapkan kata-kata dengan kasar gitu kan. Jadi nggak marah ya. Tapi Bang Ridwan ketika marah nih, mantun juga nggak sih? Ya manusiawi ya, kadang-kadang kita juga itu lewat menghilang. Kadang-kadang tapi hidup saya lebih banyak pakai pantun. Berarti saya marahnya agak kurang. ngurangin marah daripada marah dengan mantun aja ya. Saya nulis, makanya nih handphone saya, cuma memang kelemahan saya dokumentasi. Jadi saya kalau udah handphone saya hilang udah blank. Kelemahan saya. Tapi saya setiap jalan kayak tadi kita acara belum mulai, saya nulis pantun aja kan nggak rugi buat saya. Bacain dulu deh. Apa yang udah jadi tadi belum mulai nih. Saya nulis aja di musola tadi. Apa yang udah ditulis, Bang? Saya bacain ya. Nih, Empok Atun masak nasi ngebul perut ikut nagih. Pantun saya kadang pakai bahasa Bekasi supaya bahasa ibu ini kagak pergi. Cakep. Nasi panas buruan ditiupin, sambal terasi enak dicocolin. Bahasa ibu Bekasi kadang saya selipin supaya nih bahasa Bekasi ikut dilestariin. Cakep. Banyak banget nih malu nih. Ikan gabus di sayur pucung, gabus pucung buatan Bapak Ubung. Saya diundang di sini sungguh tersanjung. Radio Dakta, semoga pemirsanya kagak bingung. Cakep. Kagak bingung. Ini mantun mulu kayaknya ya. Iya. Emang begitu malam ini kita pokoknya ngomongin pantun aja kan. Meskipun sejujurnya saya kalau mantun megap-megap juga gitu kan. Paling tadi serampang serimping gitu kan. Itu andalannya Bang Oman aja. Paling kalau enggak gini, pohon mangga, pohon pepaya gitu kan. Dimakan di bawah tenda. Selebihnya bingung. Bikin pantun itu gampang banget, Bang Man. Saya yakin yang ada di ruangan ini pemirsa, selesai acara ini saya yakin banget bisa bikin pantun. Ntar saya dikasih saya pernah dapat bocoran dari, saya selalu bilangnya dia raja pantun. Saya lebih suka Kong Guntur saya sebut raja pantun. Saya pribadi. Karena dulu dia pernah berpesan kepada saya. Dia manggil saya Ji, gua udah tua katanya. Gua tuh membudayakan situn, puisi berpantun. Lu kudu nerusin. Dia pernah berbicara seperti itu sama saya. Makanya ada teman saya manggilnya, kalau Kong Guntur raja pantun, saya sampai dipanggil ini Pangeran Pantun. Anaknya raja. Karena dulu selalu ngikutin Kong Guntur, makanya sekarang saya jadi seperti ini, jujur saya nggak bisa ngelepas yang namanya seorang Guntur Elmogas. Tapi beban gak sih dibilang sama Kong Guntur, Ji terusin nih gitu? Saat awal saya beban. Kong, saya kagak bisa nih. Lu coba terus, lu coba. Ntar juga lu kayak orang makan ini gitu loh. Kayak apa ya, nemu. Ntar juga lu kalau udah ini nemu. Ternyata betul kata dia. Jadi setelah saya coba, saya nggak perlu nulis. Di sini aja dikutak-katik. Mungkin gitu. Awalnya kita nulis dulu ya. Awalnya nulis. Tapi saya pengen kasih ada rumusnya gitu ya. Ada rumus bocoran dari Kong Guntur itu dikasihnya ke saya doang kali ya. Tapi saya rasa karena ini pantun kan salah satu sastra lama ya. Benar. Dan yang masih bertahan sampai saat ini ada
selain gurindam satu yang paling bertahan adalah pantun. Saya kepengen pantun ini terus ada. Dan ketika itu harus ada, berarti kan harus ada yang mau menulis. Ketika mau menulis berarti kan harus ada yang tahu caranya menulis, kan kurang gitu. Ntar detik akhir kita akan sampaikan Bang Maman. Boleh, siap. Sekarang nggak apa-apa. Sekarang nggak ada. Tipsnya apa sih supaya nggak bingung gitu ya? Ini mau ngapain, ngomongin tadi apa? kan kakak bisa bikin pantun. Iya. Saya yakin setelah saya kasih ini pasti bikin pantun. Iya. Sangat Pasti. mudah ya. Mau saya kasih triknya? Boleh. Oke. Pantun itu kan ada 4 baris. Ya. Ya, ada sampiran, 2 sampiran dan 2 isi. Ya. Nah, oke. Itu udah berlaku umum deh. Ya. Cara yang paling gampang kita bikin baris ketiga sama baris keempat dulu. Itu isi. Isi dulu. Kita bikin isi dulu. Biasanya kan awalnya dulu kan? Jangan berpikir ini dulu. Jangan berpikir 1 2. Kita berpikir 3 dan 4. Kita mau bikin apa nih? Contoh hari ini kita mau Radio Dakta misalnya. Radio Dakta slogannya apa coba? Bijak dan cerdas. Bijak dan cerdas. Ya. Radio Dakta Bekasi. Radio bijak dan cerdas. Itu kan isi itu ya? Radio Dakta Bekasi, radio bijak dan cerdas. Kita cari sekarang baris ke-1 yang belakangnya I dan baris kedua yang belakangnya AS. Cerdas. Gampang banget itu kan. Ayo coba. Jangan berpikir setiap kata harus sama dulu. Ambil belakangnya aja dulu. Kalimat pertama Radio Dakta Bekasi nanti yang belakangnya si. Ya, udah dapat. Coba bacain. Makan nasi di kursi malas. Radio Dakta Bekasi, bijak dan cerdas. Ini 2 baris. Udah 4. Iya. Itu sampiran dan isi. Iya. Saya minta sampirannya aja 2. Kan isinya tadi Radio Dakta Bekasi, bijak dan cerdas. Nah, itu kan Radio Dakta Bekasi baris ketiga. Iya. Bijak dan cerdas baris keempat. Teteh bikin baris ke-1 ke-2 sampiran bukan isi. Sampirannya. Sampiran itu apa ya? Bukan isi yang pasti. Iya. Apa itu sampiran? Tadi pertamanya kalimatnya apa tadi? Makan nasi di kursi malas. Sorry. Paling enak makan nasi. Oh, gitu. Paling enak makan nasi. Makannya enak di kursi malas. Iya. Oh, ya. Kita berada di Radio Dakta Bekasi, radio yang bijak dan cerdas. Tapi kan kalau malas kurang bagus. Iya. Kita cari selain malas apa? Pedas. Enak, bisa batu. Ada batu di pinggir kali misalnya. Batunya banyak batu cadas. Ini kita berada di Radio Dakta Bekasi, radio yang bijak dan cerdas. Saya bisa juga. Coba. Naik sepeda. Coba nih. Ya. Naik sepeda ke Pasar Keranji. Cakep. Pesan rujak. Membeli beras. Cakep. Iya. Radio Dakta di Bekasi. Cakep. Radio bijak dan cerdas. Iya. Cantik. Tapi mikirnya lah. Tapi kan dapet. Kita kayak ujian ya, Bang. Coba bayangkan nggak sampai 5 menit kan? Iya. Benar. Nggak sampai 5 menit. Jadi kata baru kuncinya diisi tadi ya. Kita 3 dan 4 dulu. 3 dan 4. Nah, baru kita lihat rumusnya. Pantun itu ada 4 baris, 2 sampiran, 2 isi. Setiap baris minimal 8 suku kata, maksimal 12 suku kata. Nah, itu baru ntar kita kalau udah pandai. Suku kata atau kata? Suku kata. Jadi minimal 8 setiap baris, minimal 8 suku kata, maksimal 12. Misalnya tadi isinya kan Radio Dakta Bekasi. 8 aman. Ya. Radio bijak dan cerdas. 7 kurang 1. Tambahin radio yang bijak dan cerdas.
Itu udah aman, hukum pantunnya udah aman. Udah pakemis gitu ya. Pakemnya udah dapet. Setelah kita terbiasa. Kata kunci yang pertama adalah 3 dan 4 aja dulu kuasain. Ntar nyari 1 dan 2. 1 dan 2-nya kita bisa buah. Ya. Iya. Buah gampang. belimbing boleh dikasih di waktu musim panas. Kita berada di Radio Dakta Bekasi, radio yang bijak dan cerdas. Iya. itu kalau buah bisa kita cari ikan. Bagus kita buat. Iya Bang ya. Iya, siap. Ikan kita ganti sampirannya ikan aja. Iya. Ya. Ikan apa yang belakangnya Bang? Ke pasar beli ikan teri. Ikan terinya dipanggang di api panas. Sekarang kita berada di Radio Dakta Bekasi. Radio yang Bijak dan cerdas. itu kalau ikan. Siap. Kita jeda dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bincang budaya, melestarikan dan mengembangkan budaya pantun ya. Tadi kita juga sudah mencoba membuat pantun, ternyata ada trik-triknya supaya kita cepat membuat pantun. Kayaknya hitungan detik ya Bang ya. Jadi ini proses kreatif yang tadi dikasih rumusan itu Neng Ulfi sama Bang Ridwan. Ternyata yang kita kebayangin kan bikin pantun ada ribet gitu ya. Begitu dikasih rumusnya agak gampang juga ya gitu. Tapi tidak menggampangkan karena kita tetap harus berpikir baris ketiga keempatnya kan. Yang 1 kedua nanti menyusul gitu kan. Nah, ketiga keempatnya itu. Nah, supaya lebih gampang lagi bagaimana strateginya supaya kita bisa langsung ini kursus kilat ini. Iya, sat-sat gitu Bang. Iya, Bang. Kayaknya yang paling enak itu tadi. Kita buat isi dulu. Isi itu di dalam pantun adalah pantun itu ada 4 baris. Isi pantun itu ada di baris ketiga dan baris keempat. Nah, untuk memudahkan siapapun bisa membuat pantun, anak-anak, remaja, orang tua, dewasa. Saya memulainya selalu saya tantangin bikin isi dulu yuk. Tidak berbicara dulu pakemnya berapa suku kata. Saya belum berbicara karena AB-nya ya. Belakang bikin dulu 3 ke 4 yang belakangnya sama aja dulu. Belakangnya sama misalnya belakangnya I atau A atau apalah A I U E O itu ya. Misalnya A. Jadi supaya lebih memudahkan. Seperti begini misalnya. Punya teman namanya Neng Solihati. Neng Solihati pakai kerudung. Para pemirsa Dakta yang saya hormati, jika kau malam ini bikin pantun, kami sungguh tersanjung. Iya. Dadakannya kayak gitu, cakep ya. Apalagi yang udah mikir lama-lama ya Bang. Mudah-mudahan ada rekan Dakta yang mau ikut coba bacain pantun gitu, ngirim pantun ke Neng Ulfi nih ke radio kan. Kita bacain tadi ponten nih, Bang Ridwan. Atau tokoh-tokoh kita yang sedang mendengarkan bisa gabung ya. Iya, Kang Guntur mungkin ya. Oh ini mah rajanya kan, raja pantun. Dia mah nggak usah mikir. Iya. Yang ada kita dicengin terus lewat pantun ya kan. Luar biasa. Bang Ridwan, ini kan kita bicara bahwa berharap ya pantun ini masuk menjadi bagian dari kurikulum atau muatan lokal ya. Ini udah ditempuh belum sih upaya untuk setidaknya gitu loh pantun-pantun yang kebekasian gitu kan, atau yang berkaitan dengan keseharian gitu kan orang-orang di Bekasi ini diusulkan oleh teman-teman tadi oleh para pendidik, para guru ya kan, sesuai disiplinnya supaya ini bisa menjadi bagian dari kurikulum sekolah gitu. Upaya itu udah ada belum? Atau kebijakan dari sekolah sendiri Bang untuk ada pantun gitu? Ya, kalau di sekolah saya karena memang saya bahasanya demen pantun, kebijakan itu saya buat seperti tadi. Anak kelas 6 lulus wajib membuat buku pantun keroyokan lah gitu dari setiap anak 5 pantun. Guru harus ada pantun dalam 1 tahun, harus ada 1 buku pantun guru. Dari mana pantunnya? Ketika rapat apa gitu ya, dia komplain sama pimpinan, komplain sama teman, tapi diawali dengan itu ada teman saya. Jadi untuk guru saya selalu ada kayak notulen yang dibukukan.
Untuk sekolah saya, untuk secara nasional sebetulnya sudah ada pantun itu. Nah, tinggal menunggu kreativitas dari teman-teman guru. Sebetulnya ini bisa dijadikan ice breaking kan. Salah satu bagian ice breaking dalam sekolah. Sangat menarik kalau pantun ini diawali pembelajaran apapun, apalagi sekarang kan pembelajaran itu semuanya masuk. Ya IPA ada IPAS, ada apa gitu ya yang menjadi terintegrasi. Belajar matematika bisa berpantun. Belajar bahasa Indonesia apalagi gitu ya. Jadi pantun itu masuk ke semua lini. Jadi alangkah indahnya jika rekan-rekan pendidik itu yuk kita berpantun, sebab pantun ini bisa masuk kemana saja. Bocah yang kagak demen sama matematika, kita awali pantun, mungkin dia bisa tertawa dulu, seneng dulu. Contohnya apa nih Bang? Matematika ya. Matematika kan berhitung ya. Rokok sepotong namanya puntung. Kalau udah puntung dibuangin. Ayo anak-anak belajar berhitung biar kita pinter kagak masuk angin. Iya. Jadi anak-anak pasti tertawa dulu. Kita berhitung ya. Iya. Jadi mencairkan suasana ya. Mencairkan ice breaking tadi ya. Belajar matematika. Stres duluan ya. Mendingan kita ajak mantun dulu. Iya benar. Tapi guru di sekolah juga sekolah Bang itu ya juga memulai mengajar dengan pantun juga. Saya tidak ada ajakan khusus, tapi saya keliling. Jadi saya biasanya kayak kasih apresiasi Bang. Saya rekam dari belakang. Kadang-kadang saya dari samping jendela saya rekam. Udah Senin upacara saya umumin. Izin bendahara saya suka puyeng. Sebab setiap upacara harus nyiapin uang antara 50.000 sampai 100.000. Buat apa? Apresiasi doang. Iya. Baik itu guru atau anak-anak. Anak didik ya. Yang saya punya rekaman gitu, tanda bukti. Bocah sampai bercanda main saya rekam. Ini saya punya murid kelasnya siapa ya? Kenapa? Ngomong sama temennya pakai pantun, saya panggil dia. Ini rekaman kamu, saya kasih 20.000, anak seneng banget. Padahal jajannya sama orang tuanya cuma 5.000. Iya. Berarti dia mantun karena pada waktu itu mungkin ya. Awalnya seperti itu. Jadi memang bisa jadi buku juga itu ya. Kunci dari apa tadi memperkenalkan, mengembangkan, melestarikan pantun itu ada di para pendidik juga ya. Tinggal ya para guru ya, para pendidik guru, ini, kepala sekolahnya juga kepala harus sekolahnya berani apalagi ya, yang punya keputusan kebijakan ya. Kebijakan. Apalagi tidak baku saya harus gini enggak, tapi ketika mereka berbuat pimpinan harus kasih apresiasi. Apresiasi kan nggak harus berupa materi. Iya, setuju. Wih, cakep, itu kan udah apresiasi. Iya, setuju. Kita bilang di depan umum, makasih ya Ibu A, kenapa sudah mantunin isi anu. Kita ngucapin terima kasih aja, teman pasti itu kan lebih spontan ya. Apalagi di tingkat nasional, Kementerian Kebudayaan juga kan sudah menetapkan tanggal 17 Desember itu Hari Pantun Nasional. Alhamdulillah. Jadi ditetapkan nih dari SK Menteri Kebudayaannya nomor 163 garis miring M besar garis miring 2025. Sudah ditetapkan Hari Pantun Nasional sebagai Hari Pantun Nasional. Kenapa? Karena tujuannya untuk mendorong pelestarian sastra lisan gitu kan, yang dalam hal ini adalah pantun sebagai warisan budaya tak benda ya. Warisan budaya tak benda. Bang Ridwan sudah merintis dari awal dulu perjuangannya seperti apa, ternyata tidak sendirian, bahkan sekarang sudah ditetapkan sebagai Hari Pantun tanggal 17 Desember itu Bang Ridwan. Nah tinggal tadi kalau ini makin digalakan luar biasa pesan-pesannya ya kan, kaderisasi para anak didik yang senang pantun mungkin bukan cuma di sekolahnya Bang Ridwan, bukan cuma di Bekasi Timur, mungkin di sekolah lain ada kali ya Bang. Pasti ya kan. Cuma mungkin gregetnya dia terus terang butuh ada yang apa ya untuk menggerakin, dan itu kita berharap teman-teman ya pendidik ya, karena kita kan langsung bersentuhan dengan anak-anak gitu ya, untuk bagaimana merangsang mereka
budi pekertinya, ketika dia protes, ketika dia marah, ketika dia sedih, tapi dengan pantun gitu kan. Kita mencoba membawa ke sana gitu. Dan ini butuh keikhlasan, butuh keberanian, butuh apa ya? Tapi kan akhirnya ini aja dengan penetapan Hari Pantun Nasional ini kan. Jadi kan ini apresiasi menurut saya, Bang. Kayak Bang Ridwan senang banget ya. Makanya tadi saya bengong, Masya Allah gitu ya. Masya Allah. Luar biasa kan? Jadi ternyata memang gaung bersambut ya. Jadi mulainya memang sedikit. Dan ini serumpun gitu kan, bukan cuma di Jawa, di Bekasi, di Sumatera apalagi kan, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Madura, yang lainnya pun nanti akan memperkenalkan kan. Pantunnya mungkin beda-beda karena bahasa yang beragam, tapi kan poinnya dapat sebagai nasihat, sebagai kritikan, dan menjadi kebanggaan bagi para pemimpin lah, yang tingkat nasional ya kan, yang di tingkat provinsi, kan tingkat kabupaten kota gitu. Nah, kita berharap ini Nengulpi malam ini apa yang disampaikan Bang Ridwan ini sama rekan Dakta juga direspon. Mungkin dia kalau marahin ada yang misalnya mengingatkan anaknya gitu kan, pendengar Dakta, pantun aja kan. Sedih setidaknya misalnya serampang serimping gitu kan. Atau kalau dulu kan ada tuh masak air gitu kan. Masak air biar mateng gitu. Jadi yang di teman-teman di itu ya, teman-teman selebritis itu tapi saya mah seneng-seneng aja gitu. Meskipun cuma 2 baris itu nggak mencairkan gitu kan. Kalau sekarang yang sebelah atau gimana, udahlah serampang serimping atau buah mangga, buah semangka. Ngerajak ya. Dan berpantun itu kita sebenarnya bisa ngajak audien ya untuk meskipun dia misalnya gini, hari ini kita berada di, pasti kan karena kita jawabnya apa coba Pak? Hari ini kita berada di mana nih kita nih? Di Dakta. Nah, hari ini kita berada di Dakta. Wih, senang saya benar-benar nyata. Kan gitu. Berarti kan si orang itu ikut jawab. Karena memang situasinya ada di tempat ini. Jadi berpantun itu tidak bisa tidak cuma sendiri, tapi kita bisa ngajak audien. Jadi ada interaksi. Apa ya. Penampilan yang menarik adalah ketika kita bisa berinteraksi gitu. Itu asik. Dan mereka merasa ikut. Aku juga ikut, padahal cuma satu kata yang dia ucapkan. Sini dong, pakai mic dong. Saya makanya kita teriak kalau di ini. Coba ini. Mas bagus. Ulang. Di komplek kita. Cakep. Jangan lupa ngopi dan gorengan bakwan. Cakep. Ada budaya Bekasi di Radio Dakta bersama Bang Oman dan Bang Ridwan. Satu lagi. Namanya Bang Bagus kan ya? Iya. Kita kasih pantun ya. Balas bang. Paling enak si permen sugus. Permen sugus enaknya dikupasin. Tadi ada abang bagus. Pantunnya kudu kita jempoli. Dia nggak mau kalah sama kita bang. Saya serampang serimping aja lah. Dia mikir dari tadi. Coba kita belum 1 jam loh, udah ada Bang Bagus mantun. Iya, benar. Luar biasa. Ini satu kebanggaan kita Bang Oman. Nanti kita kalau rapat mantun dulu ya Bang. Iya Bang. Karena udah tahu rumusnya. Dan syukur-syukur besok-besok ini ada satu sudut kosong nih. Tamunya Bang Bagus bikin pantun dulu di situ. Tempel. Iya. Berarti kan kekayaannya Dakta. Iya. Bisa jadi buku nanti. Dalam rangka berarti kan bisa dibukukan. Sama Dakta nanti setiap tamunya bikin pantun. Iya. Ya. Bang Bagus harus nyatet nih sekarang nih. Iya. Berarti setiap tahun berarti nanti siapin aja salah satu sudut. Tamu harap bikin pantun kan begitu ya. Iya. Setiap tahun kita kumpulin nih. Berarti Dakta udah 1 buku. Pemirsanya Dakta ada berapa, itu buku dijual, duitnya dikumpulin, bisa nyumbangnya lebih gede lagi. Setiap tamu yang datang ke sini ya. Iya Bang ya. Setuju. Jadi ini upaya. Sebab yang saya tahu kan Dakta itu radio yang agamis juga, sosial juga. Iya. Saya sering dengar masalahnya. Iya. Ketika ada itu kan berarti jadi income ya.
Orang beli kalau udah urusannya buat ibadah nggak mau bilang harganya, apalagi ada karya dia di situ. Iya benar. Setuju. Dakta jadi pencetus pantun keluar, Bang. Amin, amin. Kita berharap. Boleh ya, Mas Bagus ya? Mas Bagus udah mempelopori Kita kan nih. bergerak, saya di sekolahan. Iya. Dakta jadi sesuatu yang baru. Bagaimana pantun ini lagi semakin. Saya yakin kalau udah pantun dipegang sama Dakta, Bang. Yap. Saya yakin sayapnya makin lebar. Amin. Saya yakin banget. Dan itu adalah mati saya senyum. Atau enggak kita di Instagram, ayo buat pantun nanti ada reward ya. Iya. Dakta yang serius kita. Iya. Keren banget. Inilah makanya kalau malam ini kita bicara bagaimana Bikin ya kan? lomba pantun Dakta yang bikinnya, Bang ya. Ya. Sangat setuju. Karena apa? Ininya kan jangkauannya luas. Iya. Kalau saya kan cuman berhadapan dengan bocah, anak murid, teman guru. Tapi makanya ketika saya bilang, kenapa saya bilang tadi saya seperti orang tersanjung ketika diundang ini. Inilah saatnya. Bang Oman nawarin, saya siap Bang Oman. Saya Amin. pikir ini salah satu impian saya yang makin, kan kita nggak bisa kerja sendiri. Iya, butuh benar. orang-orang yang memang, wah ini tempatnya. Saya ngarepin TV nggak diundang-undang. Diundang sama Bang Oman. Saya siap Bang Oman. Siap. Mana istri saya lagi sakit. Iya. Tapi alhamdulillah ada anak saya aplusan. Iya. Mana ya mau ke dokter? Ayo udah. Istri saya sakit malah nyuruh jalan. Karena dia tahu dunianya saya di Iya, situ. iya. Iya. Mudah-mudahan sih Saya kan dapat bini saya karena mantun. Jangan-jangan tiap hari pantun ya. Cepat sembuh biar cepat Amin. sampai dengerin ini. Dia dengerin di rumah. Iya, kita doakan dia cepat sembuh. Yang jelas memang tadi, biasanya kita kasih PR, sekarang kita dikasih PR. Ini PR lagi Iya nih. kan? Kita kenapa? Kalau memang tadi kalau Dakta bikin woro-woro, nggak usah lomba pantun, berpantun lah rekan Dakta ya kan? Kita mungkin bukukan di pantunnya secara umum. di Kumpulin. acara berikutnya semua berpantun luar biasa. Tapi didokumentasikan nggak? Setuju. Jadi ntar itu jadi koleksinya dah. Ya, tinggal kirim aja ke medsos apa di sini kan. Setiap pemirsa yang mantun kita tulis ya. Iya. Coba terbayang nggak indahnya itu? Atau saya minta ke Bang Ridwan, Bang, saya mau siaran nih. Nanti saya videoin, nanti saya tag di Instagramnya gitu, boleh ya? Dengan bahagia. Jadi yang jelas malam ini kita bersyukur nih Ya, Neng Ulfi banget. Saya nggak dapat nggak kebayang juga dapat rumus menulis pantun ya kan. Bahkan Bang Bagus kalau bahasanya Bang Ridwan itu kan, Mas Bagus ini langsung bisa kan. Alhamdulillah kita punya karya, Bang. Kita punya karya hari ini. Meskipun mikirnya gak panjang. Mas Iya. Bagus sebetulnya udah banyak. Ntar penutup Mas Bagus aja turunin lagi kan. Saya yakin terpenutup dia udah dapet. Iya. Saya yakin. Tuh coretannya udah banyak tuh. Karena udah dapat rumusnya, Iya. ya kan, baris ketiga keempat dulu, baru cari yang 1-2-nya kan, isinya dulu, baru apa tadi Sampirannya. ya, gitu kan. Setelah kita kuasai 3, 4, 1, 2, barulah kita berpikir yang bagus itu satu barisnya harusnya berapa suku kata kan itu mah menyusul kemudian. Iya. Yang penting pondasinya udah punya. Iya. 3, 4 dulu ya. Menjadi Untuk agak pemula ya kita Iya. pemula ya. Iya. Mau berapa suku kata itu belakangan ya. Jangan dulu. Paling engkong ntar yang ini. Montennya 5. Bagian kalau engkong udah monten berapapun itu luar biasa. Iya. Berarti itu udah mau monten gitu loh. Iya. Berarti kan dia merasa terapresiasi. Iya. Wah, saya kalau engkong monten bersyukur. Iya. Berarti dia tergerak hatinya. Berarti kan dia perhatiin kalau Iya, ada orang monten. benar. Daripada orang nggak ada yang monten ya bang ya. Kalau Kong Guntur yang monten kita itu, yang menilai kita, rekan Dakta kalau kagak ngerti monten itu nilai ya kan, yang Kasih nilai angka. kita itu, karena Kong dapat pengakuan kan, Iya. ya, sebagai Betul. koreografer muri ya kan, terlama 12 jam sekian menit sekian detik gitu. Belum ada yang nandingin. Sampai hari ini belum terpecahkan rekornya, karena dia kan kualitas bukan kuantitas kan, jadi sendirian bukan jumlah orang yang banyak gitu. Sampai hari rekor Engkong masih dipegang sama Kong Guntur Elmogas gitu. Makanya kalau dia monten Bang Ridwan, saya juga cuman 1-2, cuman tadi kan serampang serimping doang gitu kan. Kontennya lu mau masih jauh dari 8 Serampang gitu. serimping itu kan
kata-kata fenomenal kan. Iya. Iya. Itu sejak pantun lama itu. Jadul banget ya. Dan itu ketika ada orang masih make itu, luar biasa. Berarti mengingat sejarah. Orang yang bikin kata selampang selimpi. Taunya zaman itu gitu kan. Berarti kan dia membaca sejarah gitu. Ada pantun pakai kata itu. Dan orang yang bikin pasti seneng itu. Iya benar. Pantun gue dipakai kata-kata itu. Di Dakta malam ini ya. Malam ini muncul lagi serampang serimping. Biasanya yang make itu adalah ketika rebut dandang atau kalau mau kawinan itu. Palang pintu. Betawi palang pintu. Ya, kalau Bekasi itu rebut dandang. Iya. Pantun itu serampang serimping itu. Serampang serimping banyak dipakai itu. Dipakai itu ya. Oh iya. Habis kalau buatin gurindam kagak bisa ya udah. Tapi yang menarik gini nih. Ya. Tadi kita kan bicara bagaimana pantun diperkenalkan, bagaimana pantun kemudian dibukukan. Kemudian juga ada pengakuan bahwa pantun adalah warisan budaya, bukan benda ya, tak benda itu kan, diakui dunia oleh UNESCO. Yang menarik lagi adalah ternyata pantun itu juga bisa memberikan muatan tentang nilai-nilai kearifan lokal seperti yang Bang Ridwan sampaikan tadi gitu loh. Cuma mungkin ini lebih spesifik Bang Ridwan. Tadi kan memperkenalkan kalau kita kagak pakai bahasa Bekasi, bahasa ibu, ya siapa lagi kan gitu kan, akhirnya hilang. Apakah nanti di setiap pantun itu Bang Ridwan isinya selalu ada nasihat-nasihat dari 3 atau 10 pantun, nasihat tentang kebekasiannya kah, nasihat tentang kebijaksanaan orang Bekasi kah, masyarakat Bekasi atau seperti apa? Ini jangan sampai pantun cuma kelihatan lucu tapi tidak punya makna gitu kan. Bang Ridwan melakukan itu enggak selama ini? Untuk kebetulan kan saya pernah, kalau nggak salah sama Bang Hoir dulu ya, diundang di Jawa Barat itu tentang bahasa ibu. Yeah. Bahasa ibu di Jawa Barat itu ada 3, Bang Oman. Yep. Itu kalau nggak salah Perda nomor 3 tahun 2000, saya lupa. Yeah. Saya waktu itu sama Bang Hoir diundang kan. Jadi bahasa ibu di Jawa Barat itu ada 3. Bahasa pertamanya tetap bahasa Indonesia, bahasa ibunya ada 3. Yang pertama adalah bahasa Sunda. Itu meliputi Bandung Barat, Bandung Kota, Majalengka dan sebagainya tuh. Itu namanya bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Terus ada bahasa yang kedua, bahasa ibu yang kedua adalah Cirebon Dermayu. Oh, Cirebon ya. Itu yang meliputi daerah Cirebon dan kayak Jaware. Bahasa Sunda berbau Jawa. Perbatasan Jawa Tengah ya. Pesisir utara. Pesisir. Namanya bahasa Cirebon. Subang ya. Iya, Cirebon Dermayu. Dan yang ketiga, bahasa yang ketiga yang membanggakan adalah ada yang namanya Melayu Betawi. Ya. Jadi nama bahasanya disebut bahasa perdanya Melayu Betawi. Melayu Betawi meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Depok, Kerawang. Itu bahasanya. Bahasa ibunya namanya Melayu Betawi. Betawi apa karena berdekatan dengan Jakarta? Itu bahasa ininya bahasa perda ya. Bahasanya Melayu Betawi. Apa karena dulu Jatinegara juga masuk Bekasi? Kawedanaannya ini nih yang jago sejarah ini ntar ini. Jadi bahasa yang muncul. Saya di lapangan nggak nyebut Melayu Betawi, Bang. Saya lebih demen nyebutnya Melayu Bekasi. Oh. Saya ya. Makanya saya suka komplain sama tukang nasi uduk Betawi. Kenapa nggak disebut nasi uduk Bekasi? Iya. Karena dulu Jatinegara aja bagian dari Bekasi ya, Bang ya. Setuju. Masih ada jalan Bekasi, Bang. Sekarang yang sedang saya perjuangkan adalah saya sampai mau bikin banner, Bang, bannernya mau saya ganti ya. Kenapa? Di situ kan nasi uduk Betawi Bang Oman misalnya. Hampir semua di Bekasi. Saya lagi bermimpi sekarang, spanduk mereka berganti. Nasi uduk Bekasi. Ya. Karena bahasa perda Melayu Betawi, saya lebih nyebutnya Melayu Bekasi. Karena saya dulu waktu kuliah, kan bahasa Bekasi terkesan norak ya. Tapi dengan norak itu kita semakin banget dikenal orang. Banget. Bekasi itu. Iya. Punya karakter. Bekasi itu. Dulu malu kita.
Tapi saya dulu mempertahankan malu itu, Bang. Iya. Tapi kan alhamdulillah sekarang jadi lu mau kemana gitu. Ini jadi sesuatu yang etnik banget gitu. Iya. Bahkan mungkin host-host sekarang kan banyak ngambil-ngambil bahasa-bahasa. Iya. Ya. Kayak siapa yang Gagap itu kan orang Bekasi. Iya. Dia begitu bangga dengan bahasa Bekasinya. Kalau kemarin tuh kita ngobrol sama Neng Ulfi, bahasa Bekasi norak gitu kan. Tapi kebalik sekarang, norak lo nggak bisa bahasa Bekasi. Betul, setuju saya itu. Karena udah mendunia, gitu kan. Jadi, orang dulu kita malu, Bang, pakai bahasa Bekasi. Iya, makanya kalau dulu sekarang anggapnya itu keren. norak kan, bahasa Bekasi norak. Tapi sekarang norak nggak bisa bahasa Bekasi. Itu dibalik. Iya. Orang pernah di PBB aja sekretaris jenderalnya Bang Ki-moon itu kan orang sini tuh. Ya kan abang. Orang Bekasi kan. Korea. Bercandanya kita dulu gitu. Jadi apa ya? Jadi kalau saya termasuk makhluk yang sangat bangga dengan bahasa Bekasi, makanya di pantun-pantun saya karena saya gaulnya bersama Kong Guntur, meskipun saya tidak sesempurna Kong Guntur bahasa Bekasinya. Artinya di selipin gitu. Di setiap adalah pantunnya bahasa Bekasi. ada bahasa Bekasi, bahasa ibu ya kan. Karena untuk memperkenalkan ini loh, Bekasi punya bahasa gitu. Dan di situ kan ada bahasa Melayu Betawi di dalamnya, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Karawang. Dan itu menjadi identitas kan. Jadi kita itu berpantun ketika kata-kata yang dimunculkan juga orang tahu. Bedanya mungkin pantun Bekasi yang dibuat oleh Bang Ridwan atau Kong Guntur memang agak berbeda ketika misalnya orang Melayu Delhi atau dari Riau bikin pantun juga kan. Karena pemilihan katanya gitu loh. Cuma mungkin kalau di teman-teman di Sumatera sana, di Melayu ada kelompok yang nyanyi dengan pantun, kita belum nih. Kalau nggak salah ada Lebah Begantong gitu ya, Lebah Begantung itu kan dia berpantun gitu kan. Tapi kalau di Bekasi belum nih. Baru ada anak yang nyanyi Muara Gembong di ujung Muara Gembong. Itu kan pantun tuh yang dinyanyiin. Pantun yang dinyanyiin. Pantun yang dinyanyiin gitu. Nah kita berharap nih ada terobosan-terobosan. Dulu saya pernah punya teman tapi kita udah almarhum. Dia selalu Bang Ane Matahari. Bang Ane ya. Dia selalu bilang, "Bang, pantunnya bagi gua dong apa? Buat lagu." Iya. Terus ada teman kita yang maaf. Siapa yang suka Teguh. Teguh. Iya. Kan bahasanya yang dia ambil kan bahasa-bahasa pantun. Iya. Kong Guntur sekarang kalau mantun udah pakai langgam. Langgam solawat. Betul. Iya, dinyanyiin ya. Dinyanyiin. Betul. Untuk memenuhi itu barangkali, Bang. Ya kita berharap seperti itu nanti. Ada inovasi-inovasi itu. Berharapnya seperti itu. Makanya kehadiran Bang Ridwan Fauji malam ini Neng Ulfi ini makin memperkuat gitu loh. Ternyata memang pantun di Bekasi itu dilestarikan bahkan dikembangkan. Terobosannya orang mau ke ruangannya aja harus passwordnya untuk ke ruangan saya. Password. Iya kan? Dan punten Bang, di dinas pendidikan kalau lagi bermain di beberapa dindingnya itu ada situn. Puisi pantun. Alhamdulillah itu punya saya. Itu pakai bahasa Bekasi. Sekelas dinas pendidikan ikhlas nempel pantun pakai bahasa Bekasi yang bahasa notaben bahasa ibu. Berarti kan bahasa ibu diakui keberadaannya. Iya. Berarti kan bahasa Bekasi ternyata ada. Makanya saya di kesempatan ini ucapin terima kasih sama dinas pendidikan. Begitu mengapresiasi karya ya ini karyawannya lah barangkali ya ditempel di dinding-dindingnya. Dan ini mungkin menjadi pegasnya ya supaya nanti juga diakomodir menjadi muatan lokalnya. Berharap kita ke sana. Dari pantun itu nanti mungkin ke cerita-ceritanya kita pabel segala macam kan. Banyak sekali teman-teman yang memang punya cerita-cerita berbahasa Bekasi ya kan? Cerita-cerita lucu tapi mengandung ada makna yang terkandung. Apa istilahnya kalau ada orang teman tuh ngerahul. Cerita-cerita lucu, ada pesan moral ya. Tapi ada pesan moral di situ. Saya sendiri nggak mampu itu. Tapi ada teman kita yang mampu itu banyak itu. Iya. Betul.
Siap. Kan ngomongin nggak habis-habis ya Bang. Pantun apa lagi? Sampai besok juga nggak selesai kan? Tapi udah bisa bikin pantun tadi. Udah. Belum lagi. Belum lagi ya. Mas Bagus sudah. Mas Bagus kayaknya udah deh. Oke. Pakai mic ya. Deketin. Daun ubi, daun salam. Cakep. Enaknya buat sambelan. Cakep. Sudah pukul jam 8 malam. Sampai jumpa lagi Bang Ridwan, Bang Oman. Penutupnya Mas Bagus nih. Keren. Siap. Ini pantunnya nyindir kalau ini udah habis Bang gitu. Yang jelas Bang Ridwan hadir ke sini udah nggak lagi mendidik, ngelulusin Mas Bagus. Kita aja masih coret-coret nih, masih serampang serimping belum ada. Berarti udah nggak perlu kursus. Iya, Udah lulus. Siap Bang. Terima kasih Bang yang udah hadir ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Siap, amin. Semoga kita sukses semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.